semua suaranya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Rosaini. Ibu Iya, Pak. yang bertugas mohon di raise hand aja, yang tidak bertugas untuk tidak raise hand, Bu. Iya, Pak. Baik. Pak Aang Jet Mutakin bisa, bertugas Pak ya? Iya, sudah, Pak. Iya, Udah. petugas. Mohon ini untuk yang Depok, yang bisa Pak, lo send. Pak Supriyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillah baik. Baik, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam acara Morning Talk. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. kepada para sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Kepala BKPSDM Kabupaten Kota, yang terhormat Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Jawa Barat, yang terhormat para panitia penyelenggara dari BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang terhormat para panitia penyelenggara dari BKPSDM Kabupaten Kota, rekan-rekan peserta orientasi P3K Gelombang 1 Angkatan 1 sampai 10, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, doa. Dan yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Aang Z. Mutakin. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aang. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan dipandu oleh Bapak Moderator, Bapak Giwanto, dan pemateri Bapak Mugid Rifai. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih pada Ibu Roseni selaku MC. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami yaitu Jabar 10 dalam rangka kegiatan Morning Talk pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, materi pada pagi hari ini sangat berbeda dengan materi-materi berikutnya. Dalam pada pagi hari ini mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa menambah hasanah dan ilmu kepada kita semua, yaitu tentang ASI perbedaan TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Kepada Pak Mukid selaku pembicara nanti bisa memberikan perbedaan antara TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan dan bisa mengambil apa ini perbedaannya. Baik, kepada Bapak Mukid saya persilakan. Nggak kelihatan dia mah ngadep sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jabar, yang terhormat Kepala BKPSDM Kabupaten Kota, yang saya hormati Kepala Bidang PKM BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati para panitia penyelenggara dari BPSDM Provinsi Jabar, yang saya hormati para panitia penyelenggara dari BPSDM Kabupaten Kota, dan yang saya hormati rekan-rekan peserta orientasi P3K 2024. Kan saya di sini membawakan materi tentang perbedaan tes kompetensi bahasa Inggris, yaitu TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Sebelumnya saya izin share screen. Mudah-mudahan sudah muncul.
Iya Pak, sudah muncul Pak. Bentar, saya slideshow dulu. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang perbedaan TOEFL, TOEIC, dan IELTS, nanti di sini saya akan membahas tentang apa namanya definisi tes terstandar atau standardized test. Lalu kemudian nanti saya akan membahas tentang karakteristik masing-masing tes. Lalu nanti di akhir saya akan recap perbedaan dari masing-masing TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Nah, baik, kita mulai saja dengan melihat dulu ini. Mungkin Bapak Ibu eh, banyak yang sudah tahu tentang apa namanya beberapa singkatan yang akan saya muncul. Nanti ini akan sedikit menyambung dengan apa yang kita bahas hari ini. Pertama, UNBK. Mungkin semuanya sudah tahu apa ini UNBK. Bisa silakan di apa namanya dijawab di kolom chat. Singkatan dari UNBK ini tidak apa namanya tidak begitu asing untuk kita, terutama karena UNBK ini baru beberapa tahun yang lalu dihentikan, jadi saya yakin semuanya sudah familiar. Yang berikutnya, UTBK. Sama-sama BK, tapi kalau yang pertama UN, yang kedua ini UTBK. Nah, ini juga saya yakin semuanya familiar, terutama untuk yang apa namanya mengajar di SMA atau SMK, atau yang punya putra-putri yang sudah berusia SMA atau SMK. Nah, berikutnya, kita sudah punya jawaban banyak sekali ini. TPA. Saya yakin ini juga kita sudah mengenal. Ini biasa kita temui kalau kita ingin melamar pekerjaan atau kita ingin melamar CPNS dan yang lainnya, kita melalui TPA. Dan satu lagi, UKBI. Nah, yang terakhir ini eh, apa namanya baru ada beberapa tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir mungkin, atau bisa jadi apa namanya lebih sedikit lah, tapi tidak terlalu jauh karena UKBI ini masih terbilang baru dan masih belum begitu familiar, terutama untuk kita di Indonesia. Nah, kita lihat apa singkatan dari masing-masing ini. Nah, ini dia. UNBK Ujian Nasional Berbasis Komputer, UTBK Ujian Tulis Berbasis Komputer, TPA Tes Potensi Akademik, dan UKBI ini Uji Kompetensi Bahasa Indonesia. Nah, UKBI ini sebenarnya semacam TOEFL, tapi untuk menguji kompetensi bahasa Indonesia. Saya sendiri pun belum begitu tahu bagaimana tipe tes UKBI dan kemudian apa namanya pengerjaannya bagaimana dan seterusnya. Yang jelas di UKBI ini adalah tes untuk menguji kompetensi bahasa Indonesia kita. Nah, sama hanya dengan TOEFL, TOEIC, dan IELTS, ini menguji kompetensi bahasa. Ketika seseorang memiliki nilai UKBI yang tinggi, berarti dia kompetensi bahasa Indonesia tinggi. Dan ini tidak selalu apa namanya linier atau tidak selalu sejajar dengan tingkat native atau tidak. Kadang-kadang walaupun kita sebagai pembicara asli atau penutur asli bahasa Indonesia, tapi
kompetensi bahasa Indonesia kita tidak begitu tidak begitu baik, karena kalau yang diuji kompetensi bahasa Indonesia itu adalah bahasa formal yang memang terstandar dan bahasa akademik biasanya. Sedangkan yang kita gunakan sehari-hari adalah bahasa informal. Maka begitu juga dengan TOEFL, ketika orang yang asli penutur bahasa Inggris belum tentu nilai TOEFL-nya besar. Nah, dari kesemua tes yang kita lihat di sini, UNBK, UTBK, TA, UKBI, ini adalah contoh-contoh standardized test atau tes yang sudah terstandar. Nah, apa sih tes yang terstandar atau standardized test itu? Ini adalah beberapa karakteristiknya. Yang pertama, kalau standardized test itu didasarkan pada standar kompetensi atau kurikulum tertentu. Jadi sudah punya acuannya. Ini yang mau diujinya apanya? Kompetensi apa? Atau kalau dulu ketika kita menggunakan kurikulum 13 ada KI, KD, atau kalau sekarang ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran dan seterusnya. Sudah ditetapkan standar yang digunakannya ini. Kemudian yang kedua, menggunakan jawaban yang pasti, fixed response. Jadi biasanya jawabannya tidak terlalu subjektif, tapi objektif. Dan yang paling banyak digunakan adalah tipe pilihan ganda, multiple choices. Nah, lalu berikutnya, tingkat kepraktisannya tinggi, mudah dilakukan, karena tinggal menyerahkan soal, kemudian nanti dikerjakan oleh peserta. Nanti kalau sudah kumpulkan, dan penilaiannya pun mudah karena sifatnya tadi jawabannya pasti, hingga penilaiannya mudah. Bahkan kalau sekarang ada yang sudah menggunakan aplikasi sehingga tidak usah manual, langsung otomatis bisa muncul. Kemudian reliabilitasnya tinggi, karena biasanya kalau tes yang terstandar itu sebelum digunakan untuk mengetes atau menguji, dia diuji dulu soalnya dari reliabilitasnya, kemudian validitasnya. Kalau sudah teruji validitas dan reliabilitasnya, soal itu dipakai untuk menguji. Dan berikutnya bisa digunakan berulang kali dan secara masif. Jadi karena ini mudah, soal yang sama bisa digunakan beberapa kali. Jadi tidak hanya pada saat itu saja, tapi bisa digunakan lagi dan digunakan lagi. Lalu bisa langsung untuk jumlah massal langsung banyak gitu. Dalam satu kali tes bisa digunakan untuk berapa orang. Dan yang terakhir, mudah dan murah. Tadi praktis, kemudian biayanya sedikit, efektif, efisien. Nah, contoh yang digunakan untuk uji kompetensi bahasa Inggris diantaranya adalah TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi tes yang untuk menguji kompetensi bahasa Inggris. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu TOEFL. TOEFL ini singkatan dari Test of English Foreign Language. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Yang pertama, kalau TOEFL ini yang diujinya adalah bahasa Inggris akademik, hingga teks yang di dalamnya pun, yang digunakannya pun adalah teks ilmiah. Kemudian percakapan atau monolog yang biasanya digunakan untuk menguji kemampuan menyimak atau listening, itu tidak jauh dari dunia akademik. Percakapannya atau conversation-nya tentang dunia perkuliahan. Misalkan cara mendaftar perguruan tinggi, atau menanyakan tentang tugas, atau tentang hal yang lainnya yang ada hubungannya dengan perkuliahan. Kemudian kalau monolog berbeda dengan dialog. Kalau dialog itu 2 orang atau lebih, kalau monolog itu 1 orang. Biasanya monolognya berupa ceramah dosen. Dan ini dari berbagai bidang ilmu.
Walaupun kita misalkan dari latar belakang eksak IPA, matematika IPA, tapi bisa saja ketika kita tes TOEFL kita mendapatkan soal dan monolognya isinya tentang ceramah dosen tentang sejarah atau tentang antropologi atau tentang seni, karena soal yang diberikan itu random, acak. Nah, ini untuk menguji kita seberapa jauh kemampuan bahasa Inggris akademik kita dari kata-kata yang dipakai dalam percakapan ataupun dalam monolog. Nah, sekarang kita masuk ke teknisnya dari soalnya. Yang pertama, ini kalau yang saya tuliskan di sini adalah tipe paper based atau yang menggunakan kertas. Ini ada 3 bagian soal biasanya. Yang pertama adalah listening. Maaf, ini ada yang di-mute sepertinya. Mohon Ibu P3 Depok 2415 Aini, tolong di mute. Ibu yang dari Depok 2415, tolong di mute. Aduh, gimana? Sudah Pak, yang lain tidak usah Ibu berkomentar. Anis Nur Arianti. Ulangi kepada Ibu Anis dari Depok 24, absen 15, tolong di mute. Dan ada 3 bagian di soal TOEFL ini. Yang pertama listening. Listening ini nanti ada 3 bagian lagi. Listening yang pertama adalah percakapan pendek. Ada satu orang berbicara, kemudian responnya apa. Dan di bagian listening yang kedua adalah percakapan yang agak panjang. Jadi ada satu percakapan, kemudian soalnya lebih dari satu. Dan yang bagian terakhir adalah monolog tadi. Jadi bagian listening. Kemudian bagian berikutnya adalah structure and written expressions. Dan yang kedua ini adalah kebanyakan menguji grammar dan penguasaan kosakata, terutama banyak tentang idiom. Dan yang terakhir adalah bagian reading. Jumlah soalnya kurang lebih ada 140 soal pilihan ganda dengan komposisi 50 soal bagian listening, 40 soal bagian structure and expressions, dan 50 soal bagian reading. Dan durasi maksimalnya adalah 115 menit atau 1 jam 55 menit, lebih 2 jam lah. Dengan skor maksimal 677. Nah, ada beberapa tipe lain dari TOEFL ini selain tadi yang paper based. Ini ada IBT. IBT ini Internet Based TOEFL. Jenis soalnya juga agak berbeda dengan dengan yang paper based. Kalau untuk IBT ini ada writing-nya, juga ada speaking-nya. Kemudian CBT, Computer Based Test, ini sebenarnya lebih mirip dengan TOEFL yang biasa, tapi menggunakan aplikasi. Walaupun sekarang sudah tidak begitu banyak digunakan yang CBT karena sudah ada IBT, dan yang paper base-nya pun sekarang banyak yang menggunakan versi online-nya. Dan yang terakhir, TOEFL ini dikembangkan oleh ETS, English Testing Services. Ini berbasis di New Jersey, Amerika. Jadi TOEFL ini buatan Amerika lah gampangnya. Nah, TOEFL dan TOEIC ini sebenarnya saudaraan. Jadi dua-duanya dikembangkan oleh ETS. Nah, bedanya apa? Kita lihat untuk TOEIC, singkatannya adalah Test of English for International Communication. Tes bahasa Inggris untuk komunikasi internasional. Ini sebenarnya awalnya adalah ada permintaan seorang pebisnis dari Jepang yang meminta ETS untuk membuat
jenis tes yang seperti TOEFL, tapi untuk mengukur kemampuan bahasa Inggrisnya dalam dunia kerja. Nah, maka dibuatlah TOEIC. Sehingga tes yang di dalamnya kebanyakan berbicara tentang bahasa Inggris dalam dunia kerja. Dan yang digunakan teks bacaannya banyak yang menggunakan teks fungsional. Jadi bukan bentuk wacana yang berparagraf-paragraf, tapi bentuk yang memang sering digunakan dalam dunia kerja. Misalkan surat, iklan, grafik, diagram, dan seterusnya. Kemudian percakapannya pun percakapan yang temanya dengan berkaitan dengan dunia kerja. Lalu monolognya biasanya adalah tentang instruksi. Misalkan ketika berada di pesawat, ada seorang pramugari menyampaikan instruksi tentang keselamatan, safety. Nah, lalu nanti ada pertanyaan, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau TOEIC itu hanya ada 2 bagian, tergantung dari jenis TOEIC-nya. Ada TOEIC listening and reading, ada TOEIC speaking and writing. Nah, kalau listening and reading berarti hanya listening dan reading saja. Kalau speaking and writing, hanya speaking dan writing. Nah, jumlah soalnya ini, belum ditulis di sini ya. Ada kurang lebih 100-an kalau tidak salah. Jadi tidak terlalu jauh dengan TOEFL lah. Dan durasi maksimalnya kurang lebih sama, 2 jam. Sedangkan skor maksimalnya itu adalah 990. Lalu tadi tipenya ada listening and reading, speaking and writing, dan ini sama-sama dikembangkan oleh English Testing Services. Nah, karena dua-duanya dipakai oleh atau dibuat oleh organisasi atau institusi yang berasal dari Amerika, maka kebanyakan bahasa Inggris yang diujikannya adalah American English. Maka banyak yang menyebutkan kalau TOEFL ini bisa digunakan kalau kita ingin mendaftar kuliah di tempat-tempat atau kampus-kampus yang berada di Amerika. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan kalau TOEIC sendiri ini biasanya dipakai untuk melamar pekerjaan, terutama karena ini memang awalnya diminta oleh pemerintah Jepang. Biasanya TOEIC ini banyak digunakan di daerah Asia. Dan yang terakhir IELTS. IELTS ini singkatan dari International English Language Testing System. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sistem ujian bahasa Inggris internasional. Nah, ini versi versi IELTS ini ada 2, ada yang versi akademik, ada versi umum. Jadi tergantung kita mau mengikuti yang mana. Ketika kita memilih IELTS yang versi akademik, maka yang kita temukan nanti teks-teksnya adalah teks akademik, kemudian karya sastra, dan seterusnya. Sedangkan kalau yang umum, yaitu dengan yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di listening-nya, salah satu bagiannya ada melengkapi teks dengan menggunakan kata-kata tertentu. Jadi kita hanya menyimak, kemudian ada kata-kata yang harus diisikan ke dalam bagian itu, bagian teks itu, kemudian kita isikan. Itu kayak semacam didikte lah. Tapi biasanya kata-kata itu kata-kata yang memang esensial dalam teks, misalkan teks akademiknya atau misalkan tentang kehidupan sehari-harinya. Itu biasanya untuk menguji seberapa jauh kita menguasai vocabulary atau leksi. Nah, berbeda dengan TOEFL dan TOEIC yang tidak ada tes langsung dengan penguji, IELTS ini ada tes lisan dengan oral examiner, penguji lisan. Jadi biasanya tes tulis dan tes lisannya tidak di hari yang sama, tapi di hari yang berbeda. Setelah kita tes tulis, kemudian dijadwalkan lagi untuk tes lisannya. Nah, itu langsung berhadapan dengan pengujinya. Dan nanti kita biasanya diberi topik, kita disuruh memilih topik secara random. Ketika sudah kita sudah memilih topik, nanti kita diberi pertanyaan sesuai dengan topik yang kita pilih. Nah, kita harus menjawab, dan nanti akan diuji dengan oleh examiner ini. Pertama dari seberapa banyak kata-kata yang dipakai oleh kita itu kata yang di luar yang tidak umum. Kemudian seberapa lama kita bisa berbicara. Jadi
lamanya kita berbicara, kemudian penggunaan kata-kata itu menentukan tingkat kompetensi bahasa Inggris kita. Nah, ini skor maksimalnya 9,0. Kemudian ada tipe IELTS Academic, IELTS General. Tadi ada yang bahasa Inggris akademik atau bahasa Inggris umum. Nah, kalau yang ini berbeda dengan TOEFL dan TOEIC tadi, dikembangkan oleh The British Council yang ada di Inggris. Makanya biasanya kalau IELTS katanya ini digunakan untuk melamar kuliah di daerah-daerah yang Eropa, di Inggris dan daerah-daerah Eropa lainnya. Nah, dari karakteristik 3 tes tadi, kita bisa rangkum dalam tabel ini. Yang pertama dari tujuannya dulu. TOEFL ini biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang melanjutkan studi ke negara-negara yang bahasa Inggrisnya menggunakan American English. Jadi kalau misalkan kita ingin melamar pekerjaan, sebetulnya itu yang lebih cocok adalah menggunakan TOEIC. Walaupun sebenarnya juga tidak ada salahnya kalau kita ikut TOEFL atau perusahaannya meminta nilai TOEFL, tidak ada salahnya. Tapi lebih cocoknya sebenarnya adalah dengan TOEIC, karena kalau TOEIC itu lihat dari kemampuan komunikasinya. Nah, TOEIC mengukur kemahiran bahasa Inggris seseorang pada level intermediate dan advance, menengah dan lanjutan. Nah, sedangkan kalau IELTS ini untuk yang ingin melanjutkan studi ke negara yang berbahasa Inggris British. Bukan hanya studi saja sebenarnya, kalau IELTS bisa juga digunakan untuk kalau kita mau merantau atau kita ingin bekerja di luar negeri di daerah-daerah yang bahasa Inggrisnya bahasa Inggris British. Nah, tipe tesnya untuk TOEFL ini ada paper based tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini dengan kertas pensil. Walaupun sekarang sudah ada versi online-nya, jadi banyak sekarang yang TOEFL tapi tidak perlu datang ke tempat, cukup pakai Zoom, biasanya menggunakan 2 perangkat, tesnya menggunakan laptop, lalu kemudian Zoom-nya menggunakan HP, sehingga nanti bisa terpantau apakah melakukan kecurangan atau tidak. Lalu ada CBT, Computer Based Test, dan IBT. Sedangkan TOEIC ada TOEIC Listening and Reading, dan ada TOEIC Speaking and Writing. Sedangkan IELTS ini ada akademik dan general. Akademik untuk mendaftar kuliah, general untuk orang yang ingin bekerja atau migrasi ke negara di daerah Eropa. Nah, berikutnya adalah minimum skor. Minimum skor ini berarti skor yang dianggap sudah memenuhi. Biasanya kalau TOEFL itu minimal 550, tapi kalau ini untuk yang mau ke luar negeri. Jadi terutama misalkan Bapak Ibu ada yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, biasanya yang diminta adalah minimal 550. Tapi kalau untuk di dalam negeri, 500 biasanya. Nah, kalau TOEIC minimal 450. Sedangkan IELTS minimal 5,5. Walaupun ada juga yang menetapkan yang lebih tinggi, misalkan sampai 6 atau 6,5. Tapi jarang. Ini yang minimumnya 5,5. Dan penggunanya untuk TOEFL karena memang dibuat di daerah yang basisnya ada di New Jersey, Amerika, mayoritas penggunanya adalah Amerika Serikat dan Kanada. Nah, kalau TOEIC seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya, karena sejarahnya memang diminta oleh seorang yang dari Jepang, maka penggunanya kebanyakan di negara-negara Asia. Dan yang terakhir untuk IELTS, banyakkan di negara di benua Eropa, Asia, Afrika. Nah, itulah sekilas tentang perbedaan TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Walaupun mungkin masih banyak lagi yang belum saya sampaikan tentang beberapa jenis kompetensi bahasa Inggris ini. Paling tidak dari 3 ini nanti kita bisa mendapat pengetahuan baru, mudah-mudahan ketika kita ingin atau misalkan ingin melamar pekerjaan, kita bisa memilih salah satu dari TOEIC atau IELTS ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir ada sebuah
quote dari seorang yang bernama Johann Wolfgang von Goethe. Ini adalah yang mendirikan Goethe Institute. Mungkin kalau kita menggeluti bahasa Jerman, ada seorang yang bernama Goethe. Nah, dijadikan nama Goethe Institute. Nah, dia berkata seperti ini. He who knows no foreign languages knows nothing of his own. Ia yang tidak mengetahui bahasa asing tidak tahu bahasanya sendiri. Artinya ketika kita bisa mempelajari bahasa asing, maka kita akan bisa mempelajari, bisa membedakan dan bisa membandingkan, oh ternyata bahasa kita lebih kaya, oh ternyata bahasa kita itu lebih unik daripada bahasa yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, luar biasa Pak Mukid yang sudah menyampaikan materi dari kelompok kami tentang perbedaan TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Baik Bapak Ibu sekalian, meningkat Speakernya punten Bapak Gemma. yang lain tolong di-mute dulu. Ya baik, kita masuk untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kita akan mengambil satu sesi pertama dulu, yaitu dengan dua penanya. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya lihat di sini sudah ada Ibu Rahma dari Kota Depok. Untuk saya persilakan bertanya di sesi yang pertama ini. Pada Ibu Rahma, saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ini menarik sekali ya temanya ya, tentang bahasa asing. Karena kita mengetahui biasanya kan kita mengetahui itu bahasa asing itu ya bahasa Inggris seperti itu kan, ataupun memang bahasa Jerman yang biasanya dilaksanakan pada sekolah-sekolah menengah atas itu ada pilihan bahasa ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah kita sebagai bangsa Indonesia, apakah bahasa Indonesia itu termasuk ke dalam bahasa asing? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Rahma. Saya tampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Baik, untuk yang kedua, kepada Bapak Junedi dari Kota Depok, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan bertanya. Saya ini bertanya Bapak tentang yang tadi TOEFL itu kan dia minimum skornya 550 ya Pak. Ya Pak. Berarti patokannya udah di standarnya dari lembaga atau yang sudah ditentukan ya Pak ya? Ya Pak. Jadi kalau misalnya dia bawah 550 berarti tidak lulus ya Pak? Sepertinya begitu Pak. Pertanyaannya jadinya gimana Pak? Ya, yang pertanyaannya ini kan dia kan ada tesnya 3 nih Pak ya. PBT, CBT, dan IBT gitu. Berarti patokannya dari ini. Berarti yang saya tanyakan adalah bisa nggak misalnya itu pakai tes yang lainnya? Baik, hanya itu Pak? Ya Pak, masih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Junedi. Dua pertanyaan terlebih dahulu. Saya serahkan untuk Pak Mukid untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rahma. Pertanyaan adalah, apakah bahasa Indonesia termasuk bahasa asing? Silakan Pak Mukid untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rahma. Terima kasih Ibu Rahma. Baik, sebenarnya status bahasa apakah bahasa asing atau bahasa ibu atau bahasa pertama itu adalah dari sisi kita sebagai penuturnya. Ada istilah mother tongue atau bahasa ibu, atau ada juga yang menyebutnya bahasa pertama. Nah, bahasa pertama atau bahasa ibu itu biasanya adalah bahasa yang dipakai sehari-hari di lingkungan keluarga.
Ketika seseorang di lingkungan keluarga sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, maka itu adalah bahasa pertamanya atau mother tongue-nya. Atau misalkan dia seorang Indonesia, suami istri orang Indonesia misalkan, kemudian dia hijrah ke luar negeri, ke Inggris misalkan, kemudian anaknya lahir di sana, besar di sana, dari mulai kecil berbahasa Inggris, maka bahasa pertama anaknya adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Walaupun orang tuanya berbahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa asing buat anaknya. Walaupun untuk orang tuanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa pertama. Nah, bagaimana dengan konteks di Indonesia? Kalau di Indonesia kita punya bahasa Indonesia, punya bahasa daerah. Nah, tergantung apakah kita dalam keseharian menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalkan kita keseharian menggunakan bahasa daerah, maka bahasa pertama kita adalah bahasa daerah. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa kedua. Nah, bahasa kedua ini berbeda dengan bahasa asing. Kalau bahasa kedua ini biasanya aktif digunakan dan kemudian digunakan juga untuk misalkan kegiatan sehari-hari, digunakan untuk pengantar dalam pendidikan, tapi tidak digunakan untuk komunikasi sehari-hari di lingkungan keluarga. Nah, berarti bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Nah, di luar itu berarti bisa sebagai bahasa asing. Misalkan ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, dan bahasa lainnya. Nah, bahasa Indonesia apakah juga bahasa asing? Iya, untuk orang yang tidak berbicara bahasa Indonesia. Di Australia contohnya. Di Australia itu bahasa Indonesia sudah masuk kurikulum. Di sana di sekolah-sekolah diajarkan bahasa Indonesia. Karena posisi Australia yang dekat dengan Indonesia, kemudian juga mungkin dari hubungan diplomatik, lalu kemudian bisnis dan seterusnya, sehingga memunculkan kebutuhan penguasaan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia masuk ke sekolah sebagai salah satu bagian kurikulum bahasa asing di sana. Nah, perbedaannya antara bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua sama halnya dengan bahasa Inggris. Bisa sebagai bahasa asing, bisa sebagai bahasa kedua. Di Malaysia, bahasa Inggris itu sudah bukan lagi bahasa asing. Kalau di sana sudah menjadi bahasa kedua. Atau di India misalkan. Karena di sana bahasa Inggris digunakan secara aktif dan digunakan untuk bahasa pengantar pendidikan juga, digunakan juga untuk misalkan komunikasi. Berbeda halnya dengan di Indonesia. Bahasa Inggris masih sangat jarang digunakan untuk bahasa pengantar pendidikan, misalkan mungkin hanya sekolah-sekolah yang international school yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian juga untuk percakapan sehari-hari kita dengan orang lain tidak menggunakan bahasa Inggris. Kalau di India sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris, maka tidak heran kalau bahasa Inggris di India atau di Malaysia misalkan bagus karena dua. Nah, jadi kalau misalkan ditanyakan apakah bahasa Indonesia bahasa asing, iya, untuk orang yang bukan gitu, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Mukid atas jawabannya kepada Ibu Rahma. Mudah-mudahan Ibu Rahma mendapatkan pencerahan dari jawaban dari Bapak Mukid. Baik, untuk Ya, pertanyaan terima kedua ya kasih. sama-sama Ibu. Baik, pertanyaan kedua yaitu dari Bapak Junaidi. Tadi menyinggung tentang minim nilai, tes dengan menggunakan BPT dan JVC. Nah, pertanyaannya Pak Mukid untuk Pak Junaidi, bisakah tes tersebut tidak menggunakan BPT atau CBT? Silakan Pak Mukid. Iya, terima kasih Pak Junaidi atas pertanyaannya. Yang pertama dari skor dulu. Yang saya sebutkan di sana adalah bukan skor minimal lulus atau tidak lulus. Sebenarnya kalau tes TOEFL, IELTS, TOEIC itu tidak ada istilah lulus atau tidak lulus. Tapi adalah standar minimal yang diminta oleh institusi. Banyak kan kalau untuk Mohon Ibu Ine dari Jabar 8 untuk mute. banyak kan kalau untuk tes TOEFL, kalau kita mau melamar perguruan tinggi ke luar negeri, itu meminta nilai minimal 550. Artinya tidak tidak
fix semuanya meminta minimal 550. Bisa jadi ada yang meminta di bawah itu 500 misalkan. Tapi pada umumnya 550 kalau untuk eh, melamar beasiswa ke luar negeri. Kalau di dalam negeri 500. Nah, jadi standar itu bukan ditetapkan oleh lembaga ininya TOEFL-nya, bukan oleh ITS-nya. Tapi yang menentukan adalah orang yang ingin menggunakan TOEFL sebagai dasar untuk menguji melihat kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi biasanya mereka sudah punya standar masing-masing. Misalkan untuk diterima di sini minimal harus 550 atau minimal harus 500. Nah, tidak ada standar pasti. Hanya yang umumnya digunakan adalah segitu 550. Apakah kalau di bawah 550 tidak lulus? Tidak juga, karena tidak ada istilah lulus atau tidak lulus. Yang ada adalah kalau nilainya kurang dari 500, itu biasanya tidak ada sertifikat. Yang ada hanya score report saja. Jadi dari ITS-nya, dari TOEFL-nya itu biasanya sertifikat dikeluarkan ketika minimal level yang ditunjukkan oleh kemampuan kita adalah intermediate atau menengah. Kalau masih dasar, ITS tidak mengeluarkan sertifikat. Yang dilampirkan atau yang diserahkan kepada kita hanya score report saja, laporan nilainya saja. Maka kalau misalkan kita ingin dapat sertifikatnya, sertifikat TOEFL-nya, nilainya harus minimal 500. Jadi kalau misalkan nilainya hanya 300 atau 400, tetap kita akan mendapatkan score report, tapi tidak ada sertifikat. Nah, apakah bisa juga menggunakan tes lain? Tentu saja sangat bisa. Apalagi kalau misalkan dari institusinya itu membebaskan kita untuk memilih tes apapun itu. Karena ada yang misalkan hanya menunjukkan kemampuan berbahasa Inggris, tidak disebutkan apakah pakai tesnya tes TOEFL atau TOEIC atau apa, maka itu kebebasan. Kita bisa memilih tes apa saja. Tapi kalau sudah ditentukan misalkan memiliki nilai TOEFL, nah berarti harus menggunakan tes TOEFL. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ya, Muki. makasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya, Pak Junedi, terima kasih. Siap. Bapak Ibu sekalian, memang sangat menarik ketika kita berbagi ilmu di kegiatan orientasi kita. Namun demikian, waktu memang kita dibatasi oleh waktu, sehingga pada pagi hari ini sekali lagi dari kami mohon maaf untuk sesi pertanyaan hanya dibuka sesi satu saja, karena kita masih ada doa, kita masih ada foto bersama. Mudah-mudahan sisa waktu di 5 menit ini bisa kita maksimalkan. Tapi sekali lagi, saya sebagai moderator ingin mengulas sedikit terkait dengan TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Ini menjadi menarik buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari kelompok kami bisa menjadi sebuah pemahaman baru terkait apa itu TOEFL, TOEIC, dan IELTS, sehingga kita di dunia sekolah atau di tempat kita mengemban amanah, ketika murid-murid bertanya, kita sudah memahami. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas keterbatasan waktu yang kami miliki. Untuk demikian, sesi Morning Talk pada pagi hari ini kami akhiri. Berikutnya, kami serahkan kepada pembawa acara, Ibu Roseni, saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Juwanto selaku moderator dan Pak Mugit selaku pemateri. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Aang Z. Mutakin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa hajatana wa maqasidana.
Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warzuqna fa innaka khairul raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairul rahimin wahdina wa najina minal qawmid dhalimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل في هذا المجلس مقاصد. اللهم اجعل أولادنا وحاجتنا ومن أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الجنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, mungkin ada sesi foto bersama dulu. Baik, Bu. Baik, Bapak Ibu, kita foto bersama dulu sebentar. Kita gaya resmi dulu ya. Oke, persiapan. Ya. 1, 2, 3. Tahan, Bapak Ibu. Kayaknya nggak ada nih. Ya, ganti gaya, Bu, gaya bebas. Dikeluarkan gaya mautnya masing-masing. Angkatan boleh? Literasi. Siap. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, cukup. Yang mencet jadi mamah gede sorangan gitu. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih kepada Pak Dian. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu atas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. selaku pembacara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ya, assalamualaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.